Oke, masih ingat gak yang Magnus Carlsen lawan Garry Kasparov waktu itu di video YouTube ada. Magnus Carlsen masih kecil banget ya. Nanti bisa di searching di YouTube ada. Nah, m- saya cari-cari apa ininya partainya dan ketemu ya. Nah, ini kita lihat pembukaan permainan Magnus Carlsen ya. Magnus Carlsen waktu itu masih ratingnya 2400 dan masih jadi international master, belum jadi grandmaster. Tapi permainannya tajam ya. Oh, mungkin umur berapa ya? 11 apa 12 apa lupa saya. Tinggal searchingnya. Nah, di sini dia bermain Queen's Gambit ya. Slav defense ya. Seperti biasa ya. Ya sama lah. Semi Slav defense. Oke. Nah, ini Kasparov juga ya sama permainannya masih buku, masih textbook opening. Oke. Ini ini menteri ke sini langkah yang tepat ya kalau misalnya kuda ke sini bisa skak, skak, skak ya. Jatuh pion. Oke. Ini masih textbook. Ya, gajah ke sini ini sangat strong ya, langkah yang sangat strong dan eh, kalau kalian lihat ya, Magnus Carlsen itu senang sekali gajahnya di sini ya, karena menguasai petak pusat ya, petak pusat kanan dan kiri ya. Seperti kalau kita belajar opening kan, salah satunya adalah menguasai petak pusat di sini ya. Nah, di sini menguasai petak pusat, petak apa kanan dan kiri, petak apa menteri dan raja ya, memakai gajah. Nah, di sini ada dorongan dari Kasparov. Oke, dibiarkan saja. Karena kalau dimakan Karena kalau dimakan masih aman ya, ya. Meskipun pion gantung tapi masih banyak yang bisa jaga ya. Pion ini masih banyak yang bisa jaga dan eh, ini juga bisa dimakan dan gantung juga ya. Oke, dibiarkan saja makan. Oke, ini langkah yang bagus ya. Nanti bisa kuda bisa makan pakai pion, jadi pion nggak gantung lagi. Oke, oke. Tapi di sini Pak Kasih memilih makan pakai pion ya. Dan ini juga brilian ya. Brilian move. Kenapa? Karena ada bisa tarikan benteng ke sini dan menguasai jalur petak E. Nah, ini kalau kita main catur ini kita harus sering mencari petak jalur gitu ya. Kita harus sering mencari serangan gitu ya. Jangan pasif. Jangan cuma tunggu diserang. Oke, dimakan. Nah, ini langkah blunder dari Magnus Carlsen kalau menurut engine ya. Tapi kalau menurut kita manusia ya wajar ya langkah yang intuitif ya gitu ya. Ketika lawan dorong gitu ya supaya nggak kena dorong lagi kita dorongin langkah intuitif dari manusia gitu ya. Oke, kalian bisa lihat langkah-langkahnya, langkah-langkah dari Magnus Carlsen. S- meskipun dia masih kecil ya, tapi dia tenang ya, bukan pemain gerasa kerusuk gitu ya. Nah, di sini langkah menarik dari Magnus Carlsen, dia biarkan gajah dia diambil dan dia makan kuda ini ya. Oke, dia makan brilliant move. Nah, tapi eh, dilawan balik oleh Kasparov gitu, brilliant move juga. Oke, cek kenapa eh, kenapa ini dibiarkan ya? Kenapa ini gajah dibiarkan ini ya? Dibiarkan dimakan gitu ya. Karena kalau dimakan ini ada skakmat ya. Skak ke sini skakmat ya. Nah, itulah eh, taktik dari Magnus Carlsen gitu ya. Meskipun di sini tanda tanda, tanda seru gitu ya. Nggak terlalu bagus langkahnya ya sebenarnya. Kalau menurut engine zaman sekarang ya. Nah, waktu itu Magnus Carlsen masih umur 11 gitu ya. Oke, pin, oke, pin. Nah, ini juga sama. Meskipun di sini langkah tanda tanya bahkan gitu ya. Tapi ini memang langkah intuitif manusia ya. Kalau ngepin, pin 2 kali ya. Apa serang 2 kali gitu ya. Langkah intuitifnya mungkin benteng ke sini gitu ya. Atau kuda ke sini gitu. Kuda ke sini dimakan menterinya, sorry. Bukan kuda ke situ. Benteng ke sini maksudnya. Atau langkah intuitif yang lain misalnya ancam balik tapi dimakan. Jangan salah. Ancam ini mungkin tapi bisa dimakan juga. Oke, kita lihat langkahnya ya. Itu langkah langkah option satu-satunya ya mungkin ya. Oke, ini dorongan kena pin. Kalau dimakan bisa menterinya hilang ya. Oke, ini langkah yang bagus juga dari Kasparov. Tentunya ya. Oke, dimakan, makan. Oke, langkah brilian dari Magnus Carlsen. Kenapa dia nggak makan kuda ini ya?
kan dimakan serian aja gitu ya. Nah, kalau kita main catur jangan cari seri ya. Kita carinya menang, menang atau draw. Jangan cari seri atau kalah gitu ya. Jangan cari draw atau kalah. Kita carinya menang atau draw. Jadi posisi menangnya di kita. Apes-apes kalau kita salah, kita draw gitu ya. Nah, ini kenapa nggak makan pakai ini? Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman hati-hati bisa kena korban menteri. Nah, ini nggak. Jadi nanti kalau posisinya begini misalnya gitu ya. Nah, ini maksudnya nggak tentu langsung menang juga ya. Ya, di sini Makassar memilih aman. Oke, di sini ada ancaman checkmate. Datanya ada ancaman checkmate. Oke, ditutup. Sekali lagi langkah intuitif dari manusia pastinya ya. Eh, Kalau ini menyarankan ini ya. Engine menjalankan F F3 ya. Makan, oke, ya. Terus kita bisa lihat langkah-langkahnya. Oke, jaga. Nah, kalau kayak gini ya, kalau udah end game ya, bukan hanya kalau udah end game, dari awal juga. Jangan kasih satu pion pun ya. Jangan kasih satu pion pun, karena satu pion sangat berharga ya. Oke, di sini langkah, sebenarnya di sini Magnus Carlsen yang menang atau draw ya, di tangan Magnus Carlsen ya. Langkahnya sudah sangat ini sekali, brilian. Ya, ini diserang dan ditutup. Ya, ini draw ya. Karena ini tinggal dimakan. Selesai ya, draw. Sama-sama ya mengakui draw ya. Karena memang dua pion dan gajah belang gitu ya. Jadi kemungkinan draw, kemungkinan besar draw ini tinggal diadu-adu dan apalagi di skala Grandmaster yang main pasti draw lah ya. Eh, minim minim ceroboh gitu ya. Biasanya kalau apalagi sudah tinggal berapa option di sini empat ya, empat unsur gitu ya. Minim ceroboh ya. Nah, kira-kira ini ya. Coba kalau kalian mau menikmati permainannya dari awal tanpa terputus, ya kita bisa lihat langkah-langkah dari Magnus Carlsen dan Garry Kasparov. Jadi kalian kalau mau jago catur ya harus pelajari, punya satu idola ya. Ya, terus pelajari langkah-langkah idola kalian. Seperti apa sih? Nah, trik-triknya seperti apa? Dipelajari. Nah, Bapak juga akan membahas apa game-game Magnus Carlsen yang lainnya yang sulit ditemukan mungkin ya, tapi eh, bisa kita masih bisa dicari lah. Ini sih masih ada di chess.com ya, nggak sulit-sulit banget, cuma butuh effort juga nyarinya. Oke, ya akhirnya draw ya. Oke, draw. Ya cukup sekian dari saya.